Konon, ratusan tahun lalu, Pulau Jawa dan Sumatera bukanlah dua pulau yang terpisah. Mereka satu daratan luas yang membentang dari barat ke timur, dikelilingi hutan lebat dan gunung-gunung raksasa. Namun malam itu, langit menghitam tak seperti biasanya. Para dukun dan orang pintar dari desa-desa pesisir mulai resah. Gunung-gunung bergetar, binatang-binatang lari ke desa, dan ombak bergemuruh seolah lautan murka. Di tengah hutan antara wilayah yang kini disebut Lampung dan Banten, hiduplah seorang pertapa tua bernama Mpu Darmawijaya. Ia menerima wangsit, tanah ini akan retak, bukan karena alam, tapi karena pengkhianatan manusia dan perjanjian gaib yang dilanggar. Malam itu, bumi mulai bergetar, dan dari dalam tanah terdengar gemuruh seperti suara orang berteriak, namun bukan manusia. Itu adalah suara makhluk-makhluk bawah tanah yang selama ini tertidur. Leak Sumatera, Butuni Rawa Jawa, dan roh-roh pelindung penjaga daratan. Puluhan tahun sebelumnya, dua kerajaan besar dari barat dan timur daratan Nusantara, Kerajaan Skala Brak di barat dan Kerajaan Pajajaran Lama di timur, membuat perjanjian diam-diam dengan para penunggu gaib tanah mereka. Mereka menyegel kekuatan bawah tanah agar tidak saling menyerang, menjaga keseimbangan Nusantara. Namun sang raja baru dari barat, Prabu Manikgalih Tamak, ia memerintahkan para prajurit membangun benteng di tanah larangan dekat gunung, tempat perjanjian dibuat. Saat tanah itu digali, segel-segel kuno dirusak, dan kekuatan gaib yang selama ini tidur, bangkit dengan dendam membara. Malam 13 Suro, waktu di mana dunia halus dan dunia nyata bersinggungan, Mpu Darmawijaya berdiri di atas batu tinggi di dekat laut selatan. Ia melihat garis merah menyala dari kaki gunung hingga ke pesisir. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat, suara seperti raungan setan menggema, dan sebuah retakan menganga dari barat ke timur memisahkan daratan besar itu. Air laut mendidih. Dalam sekejap, laut masuk ke dalam retakan itu, memisahkan Jawa dari Sumatera. Langit terbakar, kilat menyambar tak henti, dan dari tengah laut muncul makhluk raksasa bersisik hijau, Barunagana, roh laut dalam yang telah lama dikurung. Sementara itu, penduduk pesisir hilang satu persatu. Mereka tak sempat lari, tubuh mereka ditemukan menggembung dan membiru seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Di salah satu desa hanya anak-anak yang selamat. Mereka semua bercerita bahwa malam itu ada wanita berambut panjang yang memanggil mereka agar bersembunyi di sumur tua. Setelah daratan terpisah, air laut tak pernah kembali surut. Kedua kerajaan runtuh, tanah menjadi gersang, dan desa-desa menghilang, terseret ombak atau ditelan bumi. Orang-orang menyebutnya sebagai kutukan perpisahan daratan. Legenda mengatakan, saat malam satu Suro dan gerhana jatuh bersamaan, di Selat Sunda akan terdengar suara gamelan gaib dari bawah laut. Itu adalah tanda bahwa roh-roh yang pernah marah masih hidup dan mencari keadilan. Hingga kini, nelayan yang melaut terlalu jauh ke tengah Selat Sunda sering mendengar suara perempuan menangis dan suara langkah kaki di atas permukaan air. Kadang-kadang, mereka melihat bayangan daratan yang tak ada di peta. Seorang peneliti muda bernama Gilang tahun 2017 melakukan penyelaman di perairan Selat Sunda dan menemukan sebuah patung batu dengan tulisan kuno, "Jangan bangkitkan amarah bumi yang pernah terbelah." Tiba-tiba alat komunikasi di kapal mati. Gilang terdiam mendengar bisikan di telinganya. Persatuan tak boleh dipecah, darah telah cukup tertumpah. Saat ia naik ke permukaan, langit sudah merah. Di kejauhan, ia melihat dua daratan yang seolah perlahan mendekat.
Namun suara jeritan dari dasar laut menghentikannya. Cerita ini tak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Tapi para tetua di desa tua dekat pesisir Banten dan Lampung masih menyimpan cerita itu. Dan mereka percaya saat manusia mulai serakah dan lupa pada perjanjian leluhur, lautan bisa kembali mengamuk dan mungkin akan ada retakan baru. Setelah kejadian itu, Gilang kembali ke Jakarta membawa rekaman bawah laut yang ia temukan. Namun, malam demi malam, Gilang terus dihantui mimpi aneh. Ia melihat bayangan dua daratan menyatu, lalu pecah kembali, seakan alam sedang memperingatkan sesuatu. Dalam mimpi itu, seorang perempuan berbaju putih berkebaya hijau selalu berkata, "Retakan belum selesai. Kau telah membangunkannya." Di luar nalar, jam-jam elektronik di rumahnya sering mati pukul 12.13. Waktu keramat saat perpecahan daratan terjadi dulu. Bahkan air ledeng rumahnya berubah keruh dan berbau air laut. Gilang memutuskan kembali ke Banten, mencari informasi ke desa-desa tua yang masih menjaga kearifan lokal. Di desa Karanglawu, seorang nenek buta bernama Nyi Larak mengenali Gilang tanpa diperkenalkan. Nyi Larak berkata, "Kau anak dari garis darah penjaga daratan. Leluhurmu dulu ikut menyegel Barunagana." Gilang bingung, namun Nyi Larak menyuruhnya mencari batu penuntun di bawah reruntuhan pura tua dekat tebing selatan. Bersama dua warga setempat, Gilang menuju tempat itu. Malam saat bulan mati, mereka menggali dan menemukan lempengan batu berukir pusaran air yang tiba-tiba menyala hijau saat disentuh Gilang. Seketika angin kencang datang, tanah bergetar, dan terdengar suara gaib. Ikatan penjaga telah dibuka. Laut akan menelan yang mengingkari. Satu temannya kerasukan, matanya melotot, dan bersuara berat. Persatuan dibeli darah. Kini, darah kembali ditagih. Di Selat Sunda, cuaca berubah drastis. Gelombang tinggi menghantam perahu-perahu, dan suara gamelan gaib kembali terdengar. Di dasar laut, rekahan besar yang dulu menelan daratan kini menyala merah membara. Dari rekahan itu, perlahan muncul sosok mengerikan. Makhluk berkepala naga laut, bertanduk emas, bersisik hitam kehijauan. Barunagana telah bangkit kembali. Malam itu, di pesisir Lampung dan Banten, air laut menyusup ke daratan tanpa peringatan. Rumah-rumah terendam dan orang-orang mendengar suara langkah kaki di air. Beberapa menghilang begitu saja, hanya meninggalkan tapak kaki berlendir. Biarkan alam menghukum manusia dan saksikan Jawa dan Sumatera kembali menyatu oleh banjir dan lumpur. Kembalikan segel daratan ke titik awal pecahnya. Lubang gaib Krakatau, tempat mula retakan dan perjanjian dilanggar. Gilang memilih jalan kedua, meski Nyi Larak memperingatkan, "Kau akan kehilangan sesuatu yang sangat kau cintai." Dengan bantuan warga adat dan doa-doa kuno, Gilang membawa lempengan batu ke tengah laut, tepat di atas reruntuhan Krakatau kuno. Di sana, badai menyerang. Perahu kecilnya terombang-ambing, dan dari dalam laut, tangan raksasa muncul hendak menariknya. Gilang memegang lempengan erat-erat, membacakan mantra yang diajarkan Nyi Larak. Tiba-tiba, langit menyala, kilat menyambar perahu, dan laut mengamuk. Namun beberapa hari kemudian, laut tenang, gelombang berhenti. Di pantai, lempengan batu terdampar, membentuk simbol segel baru. Masyarakat menyebutnya Hari Diam Laut, dan setiap tahun nelayan tidak melaut di tanggal itu. Di bawah permukaan laut, retakan kembali tertutup, tapi makhluk-makhluk gaib hanya tertidur, belum musnah. Sementara itu, di desa Karanglawu, seorang anak kecil bermain di pantai dan menemukan kompas tua milik Gilang. Ia menunjuk ke laut dan berkata pada ibunya, "Bu, Kak Gilang belum mati. Dia cuma dijaga sama wanita berkebaya hijau di laut.
Dan dari kejauhan, suara gamelan halus terdengar lagi. 5 tahun telah berlalu sejak Gilang menghilang di tengah laut. Desa Karanglawu hidup dalam ketenangan semu. Tapi anak kecil yang menemukan kompas Gilang, namanya Raga, kini berusia 10 tahun, menjadi pembicaraan warga. Raga sering bicara sendiri di pantai. Ia menggambar bentuk aneh di pasir yang kemudian terhapus ombak, namun akan muncul lagi esok harinya. Sendiri, tanpa disentuh siapapun, orang-orang desa mulai takut. Mereka menganggap Raga sebagai anak yang dirasuki. Tapi Nyi Larak yang sudah sangat renta hanya berkata pelan, dia bukan kerasukan, dia dipilih oleh laut dan arwah Gilang. Suatu malam, Raga memanggil ibunya sambil menangis. Bu, Kak Gilang bilang lautan akan menelan daratan kalau segel ketiga dibuka. Tapi seseorang sedang mencoba membuka dari sisi Sumatera. Sementara itu, di sebuah kota pesisir Sumatera, seorang ilmuwan muda bernama Dr. Mahesa Ardiansyah memimpin proyek pengeboran bawah laut. Tanpa tahu sejarahnya, mereka sedang menggali titik terakhir dari garis retakan gaib, titik di mana segel terakhir disimpan oleh para leluhur dari kerajaan Skalabra. Namun Mahesa bukan orang biasa. Ia keturunan pengkhianat perjanjian lama, cucu dari Prabu Manik Galih. Ia terobsesi menyatukan Nusantara kembali. Bukan dengan persatuan manusia, tapi dengan memanggil makhluk bawah laut dan menjadikan dirinya sebagai raja di atas reruntuhan. Ia melakukan ritual hitam, membaca naskah kuno, dan malam demi malam ia bermimpi menjadi penguasa Laut Tengah yang bisa memanggil badai dan memerintah 2 pulau. Saat pengeboran mencapai kedalaman tertentu, Laut Sumatera berubah warna. Airnya menghitam dan panas seperti darah. Pekerja-pekerja tambang mulai hilang satu persatu. Ada yang ditemukan membeku dalam air, dengan mata melotot kosong, seperti melihat sesuatu yang tak boleh dilihat. Raga mulai kerasukan secara perlahan, tapi bukan kerasukan jahat. Suaranya berubah, lebih berat, dan matanya kosong tapi tajam. Ia menggambar simbol pusaran dan berkata, segel ketiga sudah retak. Gilang terjebak antara dunia, tapi aku bisa membukakan jalannya kembali. Nyi Larak menjelang ajalnya memberikan warisan terakhir. Kain lamunan laut, sehelai kain putih bertuliskan aksara kuno, digunakan untuk membuka jalur ke dimensi antara air dan tanah, tempat di mana Gilang kini terperangkap. Malam bulan mati, Nyi Larak wafat. Saat itu juga, ombak mengganas, dan semua hewan laut menjauh dari pantai. Ikan-ikan mati dan mengambang. Waktu telah datang. Raga dan ibunya melakukan ritual terakhir di sumur tua, tempat anak-anak dahulu diselamatkan oleh wanita berkebaya hijau. Tiba-tiba sumur itu menyala biru, dan Raga melompat masuk, menghilang. Ia terbangun di sebuah tempat asing, air di atas, tanah di bawah, dan di tengah-tengah ada istana dari batu karang hitam. Disinilah Gilang terperangkap. Ia tampak lebih tua, matanya hitam, namun belum sepenuhnya berubah menjadi roh. Raga, kau di sini? Jangan terlalu lama. Tempat ini mengubah siapapun jadi makhluk bawah. Raga menggenggam kompas, dan jarum kompas menunjuk ke arah sebuah patung batu besar bertanduk. Di sanalah segel ketiga berada. Tapi dijaga oleh bayangan tinggi besar, roh Baruna Gana yang belum sepenuhnya tidur. Raga dan Gilang bersatu, berlari ke arah segel dan menggunakan kain lamunan laut untuk menyelimutinya. Raga dan Gilang bersatu, berlari ke arah segel dan menggunakan kain lamunan laut untuk menyelimutinya. Tapi pada saat yang sama, dari sisi Sumatera, Mahesa melakukan ritual pembukaan. Laut Jawa dan Selat Sunda kembali bergejolak. Kilat menyambar tengah laut. Dua kekuatan sihir dari sisi Jawa dan Sumatera saling bertabrakan,
Satu mencoba menyegel, satu mencoba membuka. Dunia atas mulai merasakan dampaknya. Gempa kecil terjadi di Jakarta, Padang, Bandung, Palembang. Langit mendadak gelap padahal siang. Binatang berlarian ke gunung. Di dunia bawah laut, Mahesa menjelma setengah manusia, setengah ular laut, mengangkat tongkat dari tanduk naga laut. Ia berkata, "Biarkan Nusantara bersatu di bawah kuasaku. Biarkan daratan menyatu, bukan karena cinta, tapi karena ketakutan." Namun, Gilang maju dan berteriak, "Persatuan yang lahir dari darah akan berakhir dalam bencana. Kau hanya melanjutkan dosa leluhurmu." Pertempuran sihir dan jiwa terjadi. Arwah para leluhur, jin pelindung tanah Jawa dan Sumatera, ikut bergema dalam pusaran air. Raga, dalam detik terakhir, memegang segel dan berteriak, "Aku pilih menjaga perpisahan, agar manusia tak saling menghancurkan." Kilatan cahaya meledak. Dunia bawah laut runtuh. Mahesa tenggelam ke jurang retakan abadi. Dan Gilang mendorong Raga keluar dari dimensi itu dengan teriakan terakhir. Raga terbangun di pantai. Laut kembali tenang, namun kini ia tahu, ia telah ditandai. Kompas di tangannya selalu menunjuk ke tengah laut. Terkadang, ia mendengar suara Gilang dari dalam gelombang. Selat tetap memisahkan Jawa dan Sumatera. Tapi legenda menyebar lagi bahwa jika manusia kembali serakah, retakan lama akan terbuka. Dan kali ini tak akan bisa ditutup.